Masuburung sian salubun naruha Imam mangaramoti ate-ate dohon pikiran lunak di bagasan Kristus Yesus Tuhan Taala. Amin. Shalom. Selamat Natal kita santuna. Selamat Natal. Kuriani Tuhan ta barita rawuni jahat di Janika di Natal umum budayo tersurat sian buku Pesalmen bindu 147 mamukasian ayat napar julu tolhastu ayat 10 sada ujahal mana tersurat isi songonomang didong. Haleluya airinggado ete honoton de batamtang ai hasudungan do ilana tama abuji-bujiyo jago baru napauli Yerusalem ibana nama pumuhon halak Israel akan nama pari ibana pasaba maka parroha pucuk jala diri akan bugang nasidai ibana bilang toruk ni akan bintang di jodoh warna sida sudina timpun do Tuhan tay jala parbungkus itu dan habilangan parbino tonai jahubang pahehegon akan dirupa dipatuki tano yang gohaka parcahani marete tari parmahamu uji jahubang marhite-hite hamolateo palu hamu manguning-uningan mamuji di batanta ibana makukubi langiti marhite-hite ompun ibana para dehon kuda tutanong ibana patumpur duhut-duhut tiang kadulu ibana mangalehon tuminahan gagaton nasiga nantu aka anak dipilong sigap aka nangwang-wang tang lomorohana midah kemubuhun ni kuda dan lomorohana midah hai-hai di bawah di halomohon rohan di Jakoba natahin aka namaka diari kanan aka namaka lubuton asini rohanain hidup yang go sahatna jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika memasuki bulan Desember muncul sebuah fenomena yang besar. Seluruh dunia turut mengikuti fenomena itu. Fenomena apa? Fenomena Natal. Seluruh dunia merasakan efek ataupun situasi yang menyentuh dirinya terkait dengan Natal, baik dia adalah orang Kristen ataupun non-Kristen. Kita lihat fenomena ini. Pertama kita berangkat dari para pelayan di gereja, pendeta, guru huria, bibelpro, diakones sampai sintua. Sebelum sampai bulan Desember semua sudah mendiskusikan apa yang bisa dilaksanakan huria untuk kegiatan Natal di gereja. Apalagi pendeta, itu dulu bulan Desember membuat acara, membuat liturgi dan lain-lain. Selanjutnya berbagai kategorian, persekutuan, hubungan, kelompok, masyarakat, instansi swasta, instansi pemerintah, serta gereja itu sendiri sudah membentuk panitia Natal bahkan 3 bulan sebelum. Serta bagaimana konsep Natal yang akan dilaksanakan mereka sudah mempersiapkan. Selanjutnya kaum ibu, akaina, ngai bae ni perhitungan parhilingon, mulunong Jepang bulan Desember. Ay biasanya memang sebelum bulan Desember mulu masuk di mana tuh ada tumbuhan pinomat ngadiakai walu seragam dah. Nggak boleh dicicil 3 bulan sebelum. Berarti tarikh tuh hebet. Dan yang lain-lain berhubungan dengan uang. Kaum bapak juga seperti itu. Aitu songonan cuek PAK ama alai nggak mulai dirang-rangi partikian tanggal nilasida atiga ma boy mana membuat cuti asa boy na iba madohoti natalon saya diatur do partikian. Selain daripada itu kaum muda-mudi juga apalagi
Kalau kaum muda-mudi ketika merayakan Natal, pertama kali yang dipikirkan apa biasanya? Dress code. Dress code atau aksesoris Natal nanti. Biasanya sudah dibuat selebaran, nanti pakai dress code ini ya, warna merah atau warna biru atau warna putih dan lain sebagainya. Selanjutnya yang di luar, Oma bulan lasmi rohani aka partiga-tiga kue aka menjahit. Doon sudah na berhubungan tuh aksesoris Natal, termasuk supermarket tuh. 1 bulan sebelum mereka akan buat diskon minyak goreng segini. Tapi sudah masuk bulan Desember semua naik 2 kali bahkan 3 kali lipat. Mulai maka ina tersingok musuh hepeng nak asedak tuhor tuh tiki itu lu kilo nak so naring anak kok nggak bisa nggak pakai minyak, nggak pakai gas, harus dibeli ujungnya ima ada efek. Selanjutnya kita lihat pro kontra terkait Natal sekarang juga masih menjadi trending topik. Apakah benar Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Itu bohong, itu yang tidak pasti benar. Topik yang hangat, artinya yang mau dikatakan seluruh isi dunia, isi naron di Portivion, semua terkena fenomena Natal. Ini sangat nyata kalau kita perhatikan. Dan kita masuk apa sebenarnya Natal itu. Mulai abad 11, kelahiran Yesus Kristus di Inggris lebih dikenal dengan istilah Christmas. Makanya kalau kita mengucapkan Merry Christmas, Christmas itu berasal dari abad ke-11 dan dari Inggris. Setelah sebelumnya, orang-orang Kristen di Roma menyebut Natal itu dengan Disnatalis. Disnatalis, dari situlah ada kata Natal. Dari situ ada kata Natal. Nah, kita kembali dengan yang terbaru tadi yang dikatakan Christmas, Mass of Christ. Ini adalah peringatan Misa Kristus atau Christus Massy. Misa Kristus inilah yang merayakan bagaimana anugerah terbesar yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan di dalam diri Yesus Kristus yang bersedia turun ke dunia sebagai Raja Damai. Itulah Misa Kristus, Christmas. Nah, selanjutnya oleh karena makna yang sangat luar biasa itu, semua kalau dari gereja Ortodoks, teman kita, sahabat kita Katolik, dan juga kita juga Protestan mempersiapkan perayaan Natal setelah sebelumnya 4 minggu kita di dalam masa Advent. Di tiki Advenoto saat itu kita para dehut diri semakin meneduhkan hati, semakin menenangkan hati, dan ketika Natal itu tiba, sukacita akan luar biasa. Itu upayan gabi opat hari, anak opat minggu kita patu pahon Natal. Jadi sebelum masa Natal, kalau dulu semua orang itu ya siap-siap. Tapi ketika Natal semua berpesta, artinya merayakan sukacita. Tapi itu dulu. Sekarang bagaimana? Kita lihat yang terjadi saat ini. Orang sudah banyak lelah. Orang sudah banyak jenuh. Orang sudah banyak ngatoemak ngalu jauh. Apalagi tiki Natal mulia hingga isokan ngalu jabe tiki manortor kamar joget bulu tanggal 24 bahamuma indah. Nah, ini efek. Ada sebagian orang sekarang sudah merasakan efek itu. Ngalu jadi Jepang di tanggal 24 lama sugut. Kita lihat berapa orang yang datang. Nah, ini efek. Hati-hati. Sudah ada pergeseran dengan Natal itu sendiri. Sebelum Natal semua bersukacita, jumpa hari Natalnya gelik pada jauh budak pikiran lah. Nah, ini kita lihat melalui teks ini, kita dibawa kepada situasi bagaimana kita sebagai pengikut Kristus. Kita tahu tepat meletakkan
sukacita kita. Undang salah hita marlas jiroha. Jangan salah tempatkan sukacita kita kepada hal yang tidak penting. Tapi tempatkan sukacita kita dengan yang tepat. Sehingga sukacita itu bisa menjadi ucapan syukur. Oleh sebab itu kalau kita baca tadi teks kita, saya akan membawa hanya dalam 2 poin sederhana memahami teks ini. Poin yang pertama, pujilah Tuhan di dalam nyanyianmu. Pujilah Tuhan di dalam nyanyianmu. Setiap perayaan Natal tidak terlepas dengan yang namanya nyanyian. Selain daripada ibadah itu, marente hita, ada aja nanti yang persembahan solo, trio, duet, vokal grup, kor. Karena identik dengan nyanyian. Pujian dalam sukacita Natal identik dengan nyanyian. Oleh sebab itu kita bernyanyi. Nah, untuk memperhatikan supaya nyanyian itu menjadi sangat baik, yang pasti kita butuh latihan. Biasa walaupun wanita Kamis, sehari latihan wanita Kamis ngabui hari Minggu markur. Tapi karena ini Natal, ditambahi jamnya. Asa ulang ilahun. Etinakan. Supaya semakin baik ditambah jamnya. Karena apa? Itu Natal. Kita harus kasih Tuhan itu yang terbaik. Oleh sebab itu, Natal identik dengan nyanyian. Pertanyaan kepada kita pribadi, apakah nyanyian yang sudah kita sampaikan itu sudah yang terbaik menurut kita? Mana marente kita atau rigar-gar si madujung lagu salah musia naking. Nah, ini yang mau kita perhatikan. Nyanyian yang sesungguhnya itu keluar dari dalam hati kita. Kalau sudah dari dalam hati kita, pujian itu akan sangat luar biasa. Tidak perlu dia jago, tapi hatinya itu tulus. Beda loh. Sangat-sangat berbeda orang bernyanyi dengan hati dibandingkan orang bernyanyi dengan skill. Sangat berbeda. Kalau dia bernyanyi dengan hati, tumpe pas-pasan suara naik, alebu itu tangis jual tinggi. Tapi ada orang yang dia sudah sampai talat internasional, dia bernyanyi, wah indah. Tapi orang bosan dengarnya, ya sudah tidak diterima hatinya. Nah, oleh sebab itu ketika dikatakan pujilah Tuhan di dalam nyanyianmu, arahkan pujian di Natal ini untuk Tuhan. Karena apa? Apa motivasinya kita memuji Tuhan? Untuk yang lebih baik. Yang pertama dikatakan di dalam ayat 2, saya baca dalam bahasa Indonesia, karena Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang yang tercerai-berai. Tuhanlah yang mengumpulkan manusia yang tercerai-berai itu, sehingga Dia menjadikan sebuah persekutuan yang dinamakan persekutuan kudus. Saya tidak tahu apakah kita semua menyadari persekutuan kita hari ini dinamakan persekutuan kudus. Bukan karena saya berdosa jadi tidak kudus, tidak. Persekutuan saat ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Inilah persekutuan kudus. Ahado patokan mau porsia ditodipan badiai. Aku percaya kepada Roh Kudus adanya suatu gereja yang kudus. Persekutuan orang kudus. Jadi di dalam gereja itu adalah orang-orang kudus. Oleh sebab itu jangan rusak kekudusan kita. Karena kita sekarang adalah persekutuan kudus. Karena apa? Karena yang kudus itu datang, hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Jadilah kita kudus. Dia yang mengumpulkan kita. Selanjutnya di ayat 3, karena Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kita semua sepakat Tuhan berdiam bukan hanya di gereja. Ubaheni dulu kita martagian ngetok Tuhan mian mau di tonga-tonga rohaku, di tonga-tonga di rohaku, di tonga-tonga di roharami. Artinya berdiam di dalam hati kita masing-masing. Tapi yang jadi pertanyaan, outsura suku makan betul-betul nami itu. Mulu tiba-tiba rumah telepon roh hula-hula kainan. Rona mau, lagi lotong baru. Adong besi para dia pun ada hilang, babi nomak jadi bayi sini. Dipersiapkan dengan baik, rumah itu bersiap. Lagi roh, udah. Apalagi lah Tuhan yang datang ke dalam hati kita. Bersihkan dulu. Kalau
bisa kita siapkan yang terbaik. Moloro hula-hula memanggang manuk kita kan. Alai moloro Tuhani persiapkan dengan jauh yang lebih bersih. Bisa tidak? Bisa. Tapi sering sekali hati kita lebih banyak diisi dengan luka. Sering sekali kita katakan hatiku sedang terluka, hatiku sedang dicabik-cabik sekarang. Bagaimana Tuhan mampu membalut lukaku? Unang bulu luka kita, unang lampu kita pai mania. Artinya kita harus usahakan itu juga bisa sembuh. Kita kasih obatnya dan kita diamkan. Obatnya adalah Tuhan dan diamkan. Tuhan yang membalut luka kita. Bukan kita pakai diri kita. Wah macarana asal nangacipe rohaku tulibana. Sampaikan kepada Tuhan akan Tuhan balut luka kita menjadi sembuh. Selanjutnya ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama semuanya. Nakuboto amanginang manang 3 tahun naiba mertubas iso. Dan saya juga tidak janji. Seandainya saya sudah pindah dari sini, apakah saya ingat semua nama-nama jemaat di sini terkhusus rekan-rekan mahasiswa? Karena apa? Karena itu keterbatasan seorang manusia. Bisa jadi tidak kenal dengan nama. Wajah mungkin kenal, tapi nama mungkin tidak bisa dihafal semuanya. Tapi terbalik dengan yang Tuhan katakan, Moluui kita menghitung tahun, udah sangat luar biasa. Orang NASA aja bilang bintang ini sudah triliunan. Tapi teks ini mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak hanya tahu jumlah dari bintang, tapi dia juga bisa menyebutkan nama bintang sana, bintang sini, bintang sini. Semua dia tahu namanya. Inilah kemahakuasaan Tuhan. Dan yang terakhir alasannya Tuhan menegakkan kembali orang tertindas, tapi merendahkan orang-orang fasik ke bumi. Tuhan hadir sebagai Tuhan yang mau menderita. Inilah yang membawa kita menjadi alasan kita harus memuji Tuhan di dalam nyanyian kita. Ini poin yang pertama. Selanjutnya poin yang kedua, ketika kita persiapkan tadi hati kita untuk memuji Tuhan, kunci untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan adalah takut akan Tuhan di dalam nyanyian. Ini sangat penting. Takut akan Tuhan di dalam nyanyianmu. Saya akan membawa kepada situasi yang sangat rutin kita hadapi. Monoridok Natal. Kembali lagi dengan bahasa Natal ala sonari Natal. Saya berani katakan merayakan Natal ini sangat beresiko. Merayakan Natal ini sangat beresiko, berbahaya. Kenapa? Kalau tidak hati-hati, efek Natal bisa membuat yang dulunya seperti ini jadi seperti ini. Kita perhatikan kenapa Natal ini berisiko. Kenapa Natal ini bisa juga menjadi hal yang berbahaya. Lihat, Natal sekarang sudah dibawa kepada situasi Eropa. Kepada situasi Eropa. Artinya kita sering melihat, misal akan jujur mas sosmed, kalau di sana di Jakarta sekarang lagi viral ngapain sih Natalnya? Saya sangat termasuk pribadi saya kecewa. Ada satu gereja yang saya kenal, mereka merayakan Natal ama, tapi ama kaum bapak didandani pakai daster dan mereka berjoget. Saya kecewa. Apa tujuan mereka untuk membuat hal seperti itu? Karena itu Natal ama, dipakaikan daster, memang di acara hiburan, mereka berjoget, jalan di sawit, ketawa, sukacita semua, tertawa, karena apa? Itu lelucon. Apakah harus seperti itu kita merayakan Natal? Supaya semua ketawa-ketawa? Yang mau bersukacita siapa sebenarnya? Dan tujuan itu apa? Ini hanya satu contoh. Ini hanya satu contoh kekonyolan yang dilakukan dalam Natal. Berbahaya itu berbahaya. Karena prinsip kemanusiaan itu tidak jelas. Masa laki-laki pakai daster berjoget-joget? Ini sudah melawan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ini hanya satu contoh yang sangat sederhana. Dan banyak lagi yang lainnya. Terkadang kita bawa
Natal ini menjadi sebuah panggung. Kalau biasanya Natal, disinilah kesempatan saya menunjukkan hal yang terbaik dari dalam diri kita, termasuk apa yang kita punya. Apa yang kita punya, artinya yang kita punya bisa berbentuk barang, bisa berbentuk talenta, bisa berbentuk apapun yang saya punya, saya akan tampilkan ketika Natal. Olah saya sehari nita. Hati-hati dengan seperti itu. Coba kita berimajinasi dulu sekarang. Semua sekarang kita berimajinasi. Seandainya ketika pas kita merayakan Natal dengan konsep yang biasa kita lakukan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Roma Tuhan Yesus disukuma. Ini rupanya Natal itu ya. Kayaknya nggak ada hubungannya dengan kelahiranku minta. Wah malu sudah. Apalah tujuannya kau buat ini? Ada nggak hubungannya sama kelahiranku? Wah malu sudah. Apa tujuan ini? Ada nggak hubungannya dengan ketika aku lahir di Bethlehem? Malu sudah. Karena ini adalah sebuah pertanggungjawaban rohani. Ini harus kita luruskan supaya tahun depan kita jauh lebih teduh dalam merayakan Natal. Ini hanya imajinasi. Alanya Tuhan itu kan di luar akal. Jangan-jangan entah betul dia nanti datang ketika kita pas Natal. Topu maro Tuhan ini. Di suku matu kita. Nah orang nabui mengadusi termasuk ketua panitia Natal. Nah ini yang saya katakan berbahaya tadi dan beresiko. Oleh sebab itu kita perhatikan setiap perayaan Natal satu lagi yang tidak pernah bisa dilupakan, tidak bisa dihapus lagu apa? Malam kudus, mulu bahasa Batak ada ya? Borinai, itu teh? Ya, malam kudus. Yang mau dikatakan, kenapa selalu ini dinyanyikan setiap perayaan Natal? Lagu Noel Naking atau Immanuel itu belum tentu dinyanyikan di satu hari perayaan Natal. Tapi yang namanya malam kudus, perayaan baik itu kategorial, baik itu marga, baik itu di instansi ataupun di gereja itu pasti dinyanyikan. Karena apa? Kelahiran Tuhan Yesus di dalam kesenian. Kelahiran Tuhan Yesus di dalam kesenyaman. Kita bisa bersuka cita, tapi arahkan sukacita kita tepat dalam hati yang teduh. Itu yang mau dikatakan. Oleh karena itu, setiap perayaan Natal betul-betul didasari dengan rasa takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang menutupi langit dengan awal, Dia yang memberi makan kepada semua makhluk hidup, dan yang sangat menarik dikatakan di ayat 10, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada laki-laki. Ketika saya membaca terjemahan dalam bahasa Indonesia, saya sangat terkejut. Dikatakan ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Apakah laki-laki tidak boleh berkaki? Ini timbul pertanyaan, karena saya laki-laki. Apakah Tuhan marah dengan kaki saya ini? Karena apa? Kaki laki-laki pada zaman dahulu identik dengan peperangan. Kuda dan laki-laki ini adalah sebuah simbol peperangan. Tuhan tidak suka peperangan. Baik itu perang antar negara, baik itu perang antar masyarakat, lumobi perang antar berhubungan muda. Tuhan tidak suka peperangan, baik itu antar negara ataupun yang berhubungan darah. Bukan masalah laki-lakinya, tapi laki-laki diidentikan dengan peperangan. Tuhan tidak suka dengan peperangan. Oleh sebab itu, kita harus takut karena ayat 11 tertulis, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bukan karena kita lebih baik, kita cantik, kita ganteng, kita melakukan hal yang sangat luar biasa. Apa yang Tuhan sukai dari kita ketika kita takut akan Tuhan dan kita berharap kasih setianya. Ini kata kunci ketika kita selalu merayakan Natal. Ingat, apa yang dibisikkan oleh hati nurani kita membayangkan kelahiran Yesus adalah kelahiran seorang bayi yang miskin.
Kelahiran Yesus adalah kelahiran seorang bayi yang miskin. Ini patut menjadi sebuah pertimbangan untuk tahun ke depan. Bagaimana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Sehingga sukacita itu akan betul-betul sampai mendarat dalam diri kita. Mendarat pada hubungan, mendarat kepada keluarga, mendarat kepada masyarakat, dan terlebih kepada dunia ini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita. Amin. Kita bersatu.